Hingga sekarang, tablet-tablet yang bukan iPad masih lebih sering dianggap sebelah mata daripada jadi opsi yang realistis bagi kaum creator dan power user. Problem utama adalah pada harga tablet spek flagship yang ujung-ujungnya nggak beda jauh sama iPad. Nah, kabar baiknya, ini ada tablet ekstra luas, spek rasa flagship, dalam budget Chengli. Sejauh ini, Xiaomi memang udah punya Xiaomi Pad 6 11 inch di harga 5 juta dengan fitur set dan performa mantap. Bagi siapapun yang butuh tablet Android berkualitas tanpa memerlukan konektivitas seluler 5G, itulah yang bisa kita saranin. Tapi gimana kalau pingin yang lebih luas dan lebih kenceng? Apa kalau bukan iPad Pro, pilihannya tinggal Galaxy Tab S8 atau S9 Plus? Jangan khawatir, karena dengan modal 8 juta kembali 1000, Xiaomi sekarang bisa ngasih Pad 6s Pro 12.4. Selain konektivitas seluler atau 5G, tablet ini bisa dibilang lengkap banget selayaknya tablet high-end. Tentu dengan catatan pen dan keyboard dijual terpisah. Entah mendingan charger dijual kepisah atau pen kepisah, yang pasti tablet ini udah include charger USB-C 120W Hypercharge dan kabel 1 meter standar Xiaomi. Mana ada kan tablet Samsung atau Apple yang support charging segini kenceng, let alone kasih gratisan charger sebagus ini dalam box. Build quality nggak main-main, sama kayak Xiaomi Pad 6 ada unibody metal kualitas tinggi yang nyelimutin keseluruhan tablet yang terasa super tipis ini. Kaca depan dilapisi Gorilla Glass 5, jadi konstruksi nggak kalah lah sama tablet-tablet belasan juta lainnya. Pada tombol power ada sensor fingerprint, modul kamera nonjol, terus cuma ada port USB-C 3.2 di bawah, tapi udah support display output, serta konektor Pogo di punggung untuk keyboard case. Sekali lagi, nggak ada opsi seluler 5G maupun slot micro SD. Oke, 12,4 inch itu ukuran besar untuk sebuah tablet Android. Kegedean malah buat yang sekedar pingin browsing dan main game di tablet aja. Tapi ini adalah tablet yang lebih dimaksudkan bagi kaum creator dan profesional, alias mereka yang bisa maksimal ukuran layar besar terutama dengan stylus Xiaomi Focus Pen yang dirancang khusus untuk Pad 6s. Stylus ini untuk teman-teman yang biasa gambar cukup presisi, 8192 pressure level, responsif, ada palm rejection, dan latensi hanya 3 mDetik/240Hz sampling rate. Dibanding S Pen Samsung berbasis Wacom tentu masih lebih enak Samsung ya berkat soft tip, sedangkan ini hard tip, tapi ini feel-nya mirip Apple Pencil kok. Tentu resolusi layarnya ya sangat membantu, kualitas visual sesuai harga meski ini belum pakai panel OLED. Untuk standar IPS, jujur ini salah satu panel IPS terbaik yang pernah kami lihat, support 68 miliar warna, Dolby Vision, up to 900 nits, dan resolusi sangat tinggi. Meski ini udah tahun 2024 alias tahunnya Snapdragon 8 Gen 3 di kanernya Qualcomm, Xiaomi tampaknya berhasil sedikit hemat biaya produksi dengan mempertahankan Snapdragon 8 Gen 2. Tentu ini masih chip yang kenceng banget untuk segala macam produktivitas dan gaming cutting edge, more so kalau dibanding sama SD870 bawaan Pad 6 standar. Jadi no problem, kita dapat performa multitasking top notch, HSR rata kanan aman, dan tidak ada masalah overheating ya sejauh ini. Soal konfigurasi RAM dan storage, di Indonesia saat ini cuma ada konfigurasi 8 plus 256GB. Persensoran, giroskop ada, kompas ada. Selanjutnya, Pad 6x Pro juga merupakan tablet Xiaomi pertama yang pakai HyperOS out of the box. Banyak orang bilang ini bukan upgrade yang gede banget dari MIUI 14, tapi memang ada beberapa penambahan fitur. Contohnya integrasi dengan HP Xiaomi, terus di security, nyimpan password dan biometrik di microkernel terpisah, integrated AI yang sayangnya masih dalam pengembangan, terus juga hal-hal minor macam large folder di home screen. Sebenarnya ada nih ya mode desktop yang bisa mengakomodir beberapa floating apps, tapi masih agak clunky kalau dibandingin sama Samsung DeX yang bisa resize dan pindahin Windows secara lebih leluasa dan lancar layaknya OS desktop. Menyamai kenyamanan UI Samsung DeX rasanya masih menjadi PR besar Xiaomi di sektor produktivitas. Bagaimana soal aksesoris wajib satu lagi nih selain sang Focus Pen? Yap, maksudnya si keyboard cover. Dibanding keyboard bawaan Samsung S9 series, ini punya kekurangan utama nggak bisa dipisah jadi dua antara keyboard dan kickstand. Tapi dari segi kenyamanan bisa diadu lah. Ngetiknya luas, enak meski touchpad tidak terlalu luas. Kalau untuk sekedar ngetik di Word atau balas-balasin email, kombinasi tablet dan keyboard ini udah lumayan cukup buat gantiin laptop. Walau saat nggak dipakai di atas meja ya ini nggak terlalu nyaman. Tidak ada backlit, adanya cuma lampu indikator caps lock dan microphone.
Dibanding Pad 6, kita juga bisa lihat improvement di sektor kamera dan speaker. Kamera belakang jadi punya modul 50 megapiksel dan depth sensor, mampu rekam 4K up to 60 fps juga jadi sangat oke untuk standar tablet. Nggak sekedar bagus buat motret papan tulis, kualitas portrait mode pun proper, memuaskan secara umum. Kamera selfie pun improve ya, jadi punya sensor 32 megapiksel yang lebih besar dari Pad 6. Tapi secara resolusi video masih stuck di 1080p, belum bisa rekam 4K seperti kamera belakang. Nggak lupa untuk dengerin musik apalagi nonton Netflix, ini enak banget. Speaker Dolby Atmos-nya udah nggak 4 lagi tapi jadi 6 speaker. Jernih, nendang, dan excellent bisa diadu jajaran Galaxy Tab atau iPad Pro. Wow. Oh iya, soal charger 120 watt, kalian nggak perlu heran ya kalau bisa ngisi penuh baterai 10.000 mAh bawaan dalam 40 menit dalam tes kami, atau 50% dalam waktu kurang dari 15 menit. Daya tahan baterainya kuat playback YouTube hampir 11 jam atau main game sampai 7 jam, oke banget mengingat harus jalanin layar resolusi tinggi. So, kalau ditanya apakah Xiaomi Pad terbaru ini bisa lawan Galaxy Tab apalagi iPad, kita bisa bilang benar bahwa ini menang harga. Dengan harga 10 jutaan kita bisa dapat paket komplit termasuk pen dan keyboard case, ditambah charger 120 watt yang bisa dipakai cas laptop juga pula. Tapi nggak bisa dibantah bahwa secara software dan ekosistem, Xiaomi belum mampu ngelawan tablet-tablet Samsung yang punya UI Samsung DeX yang udah begitu matang, apalagi kalau disuruh lawan kelengkapan aplikasi iPad OS. Nah, tapi selama kalian puas dengan aplikasi-aplikasi editing yang ada di Android, Xiaomi udah ngasih feature set yang nggak main-main dengan harga yang masuk akal di Pad 6s Pro ini. Kalau nggak butuh tablet segede dan sepowerful ini, Xiaomi Pad 6 standar pun pantas dimendang-mendingin lawan Pad 6s Pro buat menuhin kebutuhan kerja dan gaming kebanyakan orang yang males bawa laptop Windows ke sana kemari. Kalau ada yang masih mau mendang-mending, silakan lanjut di komentar. Sekian dari gue Mike, jangan lupa like, share, subscribe, and as always, stay safe, stay healthy.